Shalom saudara sekalian, hari ini Selasa 30 Juni 2026, Yohanes 8 ayat 19. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Saudara, Tuhan Yesus meneruskan pengajarannya kepada orang banyak saat itu, termasuk di situ orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang terus memantau pengajaran Yesus. Kalau ketemu kesalahan, mereka langsung mau menyeret Yesus. Saudara, bahkan mendengar kata-kata tadi, niat mereka untuk membunuhnya semakin kuat. Tetapi ayat 20 dikatakan, tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara, saya garis bawahi karena saatnya belum tiba. Kalimat ini menarik, saudara, bila kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus tidak mungkin dapat dijamah, dibelenggu oleh orang Farisi yang memusuhinya. Ada waktunya, dan waktu itu dikontrol oleh Allah. Tidak ada yang bergerak secara random dalam dunia ini. Ada tangan Tuhan yang maha kuasa yang mengendalikan segala sesuatu. Orang mungkin melihatnya secara random, acak, kebetulan, koinsiden. Tetapi dalam iman Kristen tidak ada yang kebetulan, saudara. Tidak ada yang random. Ada saatnya, ada waktunya, dan waktu itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang dikatakan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang dimulai ayat 1, saudara. Saya akan bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di dunia, di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi biasa kalau ada yang meninggal. Memang itu sudah Tuhan tetapkan sedemikian rupa. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, memulihkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Maksudnya adalah ada waktunya kita mengalami masa-masa sulit, duka cita, kemalangan, dan sebagainya. Nggak apa-apa, saudara ya. Itu memang Alkitab mengatakan demikian. Jangan kita pikir bahwa kita akan terus sukacita, senang, happy. Tidak ada duka cita, tidak. Tapi ada waktunya juga kita akan mengalami kemenangan, kesembuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Karir kita memuncak. Mungkin sekali, saudara ya. Dan sebagainya. Semua itu dinikmati karena ada waktunya Tuhan berikan. Nah, saudara, ada waktunya untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, itu ayat 6. Jadi Pengkhotbah sudah mengingatkan tidak selalu kita mendapat, menerima untung terus, ya. Ada waktunya rugi, ada waktunya kita kehilangan banyak. Tidak apa-apa, karena itu Alkitabiah, ya. Dia tujuh menarik, ada waktu berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi apa nasihatnya, ya? Yang suka diam, jangan diam terus. Harus bicara, waktunya ada. Dan yang suka bicara, jangan ngomong terus. Harus belajar diam. Amin, saudara? Dan kemudian Pengkhotbah menyimpulkan dalam ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Memberikan kekekalan artinya apa? Memahami cara Tuhan bekerja. Ada waktunya ini, ada waktunya itu. Iya, Tuhan, saudara ya. Ia yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan yang membuat, bukan manusia, bukan saya dan saudara. Apa artinya? Yang pertama, saudara ya, saat sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupmu, lihat itu dalam kacamata Tuhan. Tuhan ada di belakang semua itu. Mohon Tuhan mencerahkan pikiran kita untuk memahami rencananya melalui hal yang sulit yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah saat sesuatu yang indah dalam hidupmu, jangan pandang itu sebagai yang random, kebetulan, yang hanya ada, kebetulan sekali. Tapi ada tangan Tuhan di belakang yang maha kuasa itu ada di sana. Sudah mengatur yang baik itu terjadi dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya timbul ucapan syukur dalam hidupmu kepada Tuhan yang layak menerima semua pujian dan kemuliaan. Yang ketiga, saat orang lain mengalami hal yang sama, baik atau buruk, jangan melihatnya secara peristiwa berdiri sendiri. Ada Tuhan yang maha kuasa sedang mengontrol semua itu. Amin, saudara. Maukah kita melihat semua peristiwa kecil, besar, baik, buruk dalam hidup kita hari ini dalam kacamata Tuhan? Amin. Tuhan berkati kita semua.